Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Baik-baik, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberi kesehatan kepada kita sekalian. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekalian, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pembelajaran kita pada bab 11, kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Suatu ketika dia bermimpi melihat matahari, bulan, dan bintang bersujud semua kepadanya. Ya. Maka mimpi ini dia ceritakan kepada ayahnya. Dia katakan, "Wahai ayah, tadi malam saya bermimpi, saya melihat 11 bintang bersujud kepadaku." Maka ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu yang lain." Anak-anakku sekalian, apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Yusuf ini? Ya. Pertama, ketika dia bermimpi, dia dilarang untuk menceritakan. Kemudian yang kedua, ketika diketahui mimpinya oleh saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya ini, ya salah satu saudaranya bernama Yahuda, mengusulkan supaya Nabi Yusuf itu dibuang di sumur. Akhirnya dia bermusyawarah dan dibawalah dia ke sumur dan dibuang. Kemudian setelah sampai di sumur, ya, selama di sumur, Nabi Yusuf alaihissalam berada di sumur selama 3 hari 3 malam. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, seorang pedagang dari Mesir, ya, kemudian singgah dan berhenti untuk mengambil air minum di sumur tersebut. Dan ketika dia mengambil air minum dengan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam memegang tali timba itu, kemudian terangkut naik ke atas, dan kemudian pedagang yang bernama Malik ini kemudian senang karena dia telah mendapatkan seorang anak yang tampan. Akhirnya ketika dia pulang kembali ke Mesir, dia menemui seorang raja dan menjual Nabi Yusuf alaihissalam kepada seorang raja yang bernama Kipiratul Aziz, dan menyuruh Yusuf alaihissalam untuk tinggal di istananya bersama dengan istrinya. Tetapi ujian kembali datang ketika Nabi Yusuf alaihissalam dipitnah oleh istrinya yang bernama Siti Sulaika. Dan salah satu mujizat yang terjadi ketika seorang bayi, dia mengatakan kalau bajunya yang robek dari depan, maka Nabi Yusuflah yang bersalah. Jika dari belakang, maka Siti Sulaika lah yang bersalah. Akhirnya Kipiratul Aziz menyatakan Siti Sulaika yang bersalah. Ya. Anak-anak sekalian, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, tetapi dalam penjara Nabi Yusuf pun tetap berdakwah kepada teman-temannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada saat dia berusia remaja, berusia dewasa, dia dijadikan raja oleh Kipiratul Aziz, dan pada masa paceklik Raja Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam,
kemudian bisa memberi solusi terhadap masa paceklik yang terjadi. Saya kira pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.